Halo semuanya, kembali dengan Ciki YouTube. Ini liburan day berapa gue nggak ngitung, tapi gue awal liburan itu pertengahan Juni, abis itu sekarang awal Juli, jadi kayak belum nyampe sebulan liburan, tapi kayak daily rutin gue gitu-gitu aja. Tapi masih enjoyable dan gue masih nggak jenuh karena ada sesuatu yang pasti selalu gue lakukan setiap hari untuk membuat gue nggak jenuh dan gak merasa bersalah gitu kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, kayak misalnya gue workout, terus entah gue bikin desain atau gue sepedaan atau ya ngapain kayak ngelakuin sesuatu gitu, atau kayak daftar magang, daftar volunteer gitu-gitu, walaupun gue belum dapet sama sekali email yang masuk, tapi ya udahlah, yang penting ada sesuatu yang gue lakukan gitu supaya gue nggak merasa bersalah dan merasa produktif. Kayaknya itu emang kayak ya udah kenyamanan gue emang kayak gitu aja gitu, nggak toxic sih sebenarnya, tapi gue karena gue enjoy, jadi gue rasa itu nggak toxic bagi gue, nggak toxic productivity. Terus menurut gue highlight hari ini adalah gue di chat cutting gue di filsafat angkatan 22, terus kayak ditawarin bikin jurnal bareng, jurnal ilmiah bareng sama dosen juga. Terus di situ gue kayak mikir dulu, gue nggak tahu apa-apa sebenarnya, karena soalnya kayak terkait dengan pemublikasian ilmiah itu gue benar-benar nol pengetahuan gue, dan gue merasa nggak pede juga. Apalagi gue rasa banyak banget teman-teman gue angkatan 24 yang jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih skilled daripada gue gitu dalam bagian penulisan jurnal ilmiah. Tapi dalam hal ini gue yang di reach out gitu, gue yang didapat opportunity-nya. Jadi setelah gue pikir-pikir lagi, kayak ya udahlah, coba aja, emang kenapa. I will do it scared, I will do it with insecurity, karena kalau misalnya gue nggak coba itu gue nggak akan tahu rasanya kayak gimana. Jadi ya udah, coba dulu aja sampai kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Apalagi pasti banyak banget hal yang bisa gue pelajarin dari situ. Ya diskusi sama cutting dan dosen, it was such a great opportunity for me, apalagi dalam ranah filsafat gitu ya. Terus gue jadi kepikiran kayak tadi, meskipun banyak teman-teman gue yang lebih skilled dan lebih keren dalam menulis, tapi gue yang dapat opportunity-nya gitu, gue kayak jadi kepikiran betapa pentingnya relasi dan juga betapa pentingnya punya jejaring kenalan dan bergaul. Karena kayak gue rasa itu jadi plus point seseorang bisa mendapatkan kesempatan itu dari relasi gitu. Kalau misalnya gue nggak akrab dan nggak deket sama angkatan 22, ya gue nggak bakal diajak. Padahal di angkatan 24 yang lebih pinter dari gue tuh banyak banget, anjir, banyak banget. Tapi ya itu karena poin mereka kenal gue aja, mungkin ya, mungkin tahu. Itu sih highlight hari ini. Terus kayak gue jadi cari-cari terkait dengan pemupublikasian ilmiah gitu, prosesnya ternyata ya cukup panjang. Terus gue kayak baca-baca terkait Sinta gitu. Sinta tuh kayak tingkatan jurnal yang paling bagusnya. Jadi ada 1-6. Kalau misalnya target dari yang ditawarin sama cutting gue ini, kita publikasinya Sinta 3 atau enggak Sinta 2, atau enggak bisa sampai Scopus, tergantung dengan dana yang nanti tersedia gitu. Scopus tuh kayak yang jurnal internasionalnya. Terus yang gue coba cari-cari lagi
karena gue masih nol banget pengetahuan gue terkait ini. Gue cari-cari, ternyata dia prosesnya ada, pertama ada penyuntingan gitu, penyuntingan oleh editor jurnalnya, baru nanti lanjut ke reviewer ini orang luar, jadi dari instansi luar, yang dimana nama kita itu bisa jadi di hide gitu supaya si reviewernya bisa menilai secara objektif. Lalu ini prosesnya bisa kayak mencapai berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu, baru nanti dikasih lagi kita untuk proses reviewnya. Setelah proses review dibetulin, baru nanti ada LOA, letter of acceptance, di mana ada tanda tangan surat persetujuan bahwa ini jurnal nanti kelak akan dipublikasikan. Baru kita melakukan pembayaran biaya pempublikasiannya, itu beda-beda, tapi kalau Sinta 3 tadi yang sejauh yang gue lihat itu bisa sampai 2 jutaan gitu harganya. Terus baru itu di editing layoutnya dan segala macamnya lagi, di finishing, baru publikasi. Situ udah akan dapat kayak nomor jurnal dan segala macamnya itu. Gitu sih yang tadi gue cari-cari dapetin, yang gue dapetin. Gue mau sharing aja. Terus gue jadi kayak kepikiran lagi, ini karir gue ke depannya apa, gue akan jadi akademisi filsafat atau jadi apa ya. Tapi gue rasa big dream gue tadi itu kayak pokoknya gue pengen punya bisnis sendiri gitu sih. Karena itu kalau pekerjaan lain kan bisa gue sambil melakukan side cast bisnis gue itu kan. Jadi kayak ya udah big dreamnya pokoknya mempunyai bisnis sendiri. Terus pekerjaannya jalannya berkelok-kelok dan belum pasti, ya udahlah nggak apa-apa, cobain aja, ada kesempatan apa gas. Ntar tiba-tiba gue kerja di industri kreatif juga gas, tergantung apa yang ditawarkan oleh alam aja sih. Gue mah fleksibel aja, gue mah membuka diri aja, tapi ya asal punya tujuan yang jelas aja sih, dan lu tahu lu mau ngapain aja sih. Kayaknya lu nggak bakal kehilangan arah kalau udah tahu kayak gitu. Begitulah kisah hari ini, diary hari ini. Apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya ya. Oh ya, akhir-akhir ini gue bangun malam mulu. Itu kenapa sih? Bangun malam, kayak gue tidurnya tuh lumayan cepet. Abis itu nanti gue bangun sekitar jam 12-an, atau enggak kemarin tuh jam 11, setengah 10-an. Terus nanti gue gak bisa tidur lagi gitu. Baru nanti gue tidur lagi sekitar jam 3-an. Terus bangun-bangun gue siang. Jadi kayak capek badan gue dah. Entah kenapa akhir-akhir ini badan gue gampang capek gitu. Lihat aja mata gue kayak nggak ada ini kan, nggak ada semangat hidup gitu, kayak gini. Biasanya tuh gue kayak tapi sekarang kayak gitulah. Nggak tahu apakah ini efek karena di rumah aja. Ya nanti gue akan update gimana perkembangan terkait dengan tawaran yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh cutting gue terkait dengan pempublikasian jurnal ini, karena nanti katanya bakal di follow up lagi dan dikonfirmasi lagi seperti itu. Terima kasih, sekian, dadah.